sinyal di selama perjalanan itu. Oh ya Pak, boleh gitu, silakan. Nah ternyata Wak, persimpangan yang dimaksud sama supir tuh jauh rupanya, bukan dekat depan itu, betul lah dia jauh lah. Sehingga pada saat nyampe di persimpangan itu tanpa terasa Ahmad ini ketiduran. Ahmad yang ketiduran, nah, aku masih melek Nadia. Nah di situ aku tengok memang sopir ini ngeluarin HP dan bersiap-siap mau keluar buat mencari sinyal. Udah nyampe tuh di tempat yang ada sinyalnya kan. Tapi ternyata pada saat dia membuka HP-nya di dalam mobil, belum turun lagi nya, sinyal tuh udah cukup baik. Jadi dia nggak jadi turun Wak, dia mau nelpon dia dalam mobil itu aja gitu loh. Dan setelah menunggu beberapa saat terdengar Wak, si sopir sama kenalannya itu berbicara menggunakan bahasa daerah dari telepon tuh. Dengar aku Nadia. Aku pun sedikit-sedikit paham sama bahasa daerah itu Nadia. Sehingga ketika si sopir ini sedang berbicara, Vega ini pun bisa tahu apa isi pembicaraan itu kan Wak. Nah tepat ketika Vega menyimak isi pembicaraan itu, disitulah Vega terkejut. Karena ternyata di dalam percakapan itu dia mendengar si sopir bilang kayak gini, kurang lebih Wak ya. Halo, kau di mana? Di rumah nggak? Aku lagi ada sesuatu yang berharga nih buat kau. Aku ketemu orang, dia baru aja keguguran, janinnya masih dia bawa. Sekarang dia lagi nyari makam buat ngubur janinnya. Aku bawa aja mereka ke rumahmu ya. Nanti setelah sampai kau pura-pura mengubur janin ini. Kau kubur aja lah batu dibungkuskan putih atau apalah kayak gitu. Nanti janin aslinya kau ambil buat jimat. Kata dia gitu kan. Buat jimat. Oh ya sama nanti usahakan mereka istirahat dulu tempatmu ya. Orang baru keguguran gini darahnya segar Wak. Pasti nenekmu nggak tahan. Aduh. Ya kayak gitu ya. Nanti aman lah tuh, seberapa aja kau mau kata gitu. Maksudnya tuh kayak bayaran gitu lah dia. Ya udah aku jalan ke sana ya kata. Nah si supir ini pikir aku memang lagi tertidur Nat. Maka dia bisa ngomongnya lancar ya, di situ terdengar sama aku. Itu rencana dia Wak, astagfirullahalazim. Apa nggak shock aku langsung, aku lagi sakit-sakitan kayak gini, janin aku mau dijadikan jimat pula. Terus aku mau diapain? Darah keguguran tuh tadi maksudnya buat apa? Nah Vega di situ tenang Wak, dia langsung pura-pura tidur lagi. Karena dia takut kalau supir ini tahu dia lagi nyimak percakapan dia tadi kan. Nah akhirnya diam deh, pura-pura. Aduh aku deg-degan kali itu di perjalanan tuh. Nah di sepanjang perjalanan itu Vega terus berpikir keras bagaimana cara dia bisa menggagalkan rencana jahat itu. Memang janinnya di dalam dibawa si Vega Nadia. Iya, dibawa sama Vega. Vega yang memilih untuk mengubur bayinya tadi Wak, dari puskesmas apa rumah sakit? Rumah sakit deh terakhir tuh. Yang waktu dia keguguran bayinya mau diambil sama tangan dekat bawah toilet. Nah tuh bawa pulang sama si Vega. Bisa lah kalian ngebayangin kan gimana deg-degannya si Vega waktu itu, udah lagi nahan rasa sakit, perjalanan jauh kayak gitu. Ketemu orang yang punya rencana jahat kayak gitu ya kan Wak. Tentunya Vega di situ nggak mau janinnya yang tidak berdosa ini malah disalahgunakan kan Wak. Akhirnya singkat cerita, mereka kan nggak langsung ke rumah sakit kabupaten tuh Wak. Tadi kan dealing sama si Ahmad mau nguburin ini dulu kan. Itulah sampailah di rumah kenalan orang yang dimaksud ini buat nguburin tempat janinnya itu. Sopir tadi pun segera membangunkan Ahmad dan Vega. Dan setelah mereka bangun sambil menunjuk ke arah salah satu rumah, sopir itu bilang, nah itu dia bang, itu dia rumah kenalan saya udah bilang sama mereka, kalian jalan aja lah ke sana. Saya udah bilang kok, seharusnya semuanya udah siap, nanti udah tinggal dikuburin aja. Saya mau mampir makan siang dulu ya di warung, kata si supir. Nah Ahmad yang nggak tahu apa-apa tentang rencana jahat si supir itu dia senang-senang aja. Wah belum sempat juga aku bisa ngomong Nadia. Orang ada si supir tuh, iya mau nyampe nih di rumah nih. Orang ini pasti ditelepon sama si supir di jalan tadi tuh. Dan pada saat itu Vega ini memang belum menemukan celah untuk memberitahu sama suaminya tentang ini semua Wak. Akhirnya dengan langkah gontai, Vega pun bergandengan tangan dengan Ahmad menuju ke rumah ini nih, rumah yang udah ditunjuk sama si supir tadi. Sesampainya di depan rumah itu Wak, mereka langsung disambut nih sama seorang ibu-ibu. Ini manusia memang. Ibu tuh langsung nyambut mereka lagi tuh di depan. Dan pada saat pertama kali beradu tatap dengan Vega dan Ahmad, hal pertama yang diucapkan oleh ibu itu apa? Mana janinnya? Sini, saya kubur. Langsung janin ditanyanya Nat. Gak sempat lah aku mau ngomong apa-apa sama suami aku kan. Ahmad pun langsung noleh ke Vega. Mana janinnya tadi dek? Oh, dalam tas bang. Nah, tas lagi dibawa sama Ahmad ini dia. Nah secara perlahan-lahan aku pun buka lah tas itu. Set. Aduh kayak mana nih ya? Kayak mana nih? Bismillah. Udah terbuka, Vega langsung, astagfirullah bang, janinnya ketinggalan. Ketinggalan di mana dek? Bukannya tadi kamu bawa? Iya ketinggalan tadi bang. Aku ingat tadi sebelum berangkat aku sempat ke kamar mandi dulu. Aku keluarin lah itu janinnya. Aku mau ngambil duit, mau bayar toilet. Lupa aku masukin lagi janin itu dalam tas bang. Kata si Vega. Nah mendengar percakapan antara si Vega sama si Ahmad tadi, wah ibu-ibu yang menyambut mereka tadi pun langsung kelihatan marah gitu. Dia ngomong kayak ini. Jadi janinnya gimana? Nggak ada. Gimana sih kalian ini? Saya udah capek-capek ya gali makamnya. Langsung sewa tuh, Wak. Dengan perasaan nggak enak, laki aku jawab kayak gini. Aduh, maaf ya Bu, sudah merepotkan. Rupanya ketinggalan Bu. Saya juga tadi nggak ngecek, kata gitu. Masih dengan ekspresi yang marah, ibu tuh bilang lagi, ya udahlah.
Udah kalian masuk aja dulu, makan dulu. Saya udah siapin makanan. Kalian istirahat aja dulu di sini, kata si ibu itu. Nah, mendengar ajakan itu dengan lembut, Ahmad bilang, yaudah yuk masuk dulu, istirahatlah dulu. Nggak enak dia udah nyiapin makanan juga. Supir tadi pun lagi istirahat, abang juga masih ngantuk katanya. Enggak bang, udah kita lebih baik balik aja lagi di mobil. Kita nunggu di mobil aja, kata si Vega kayak gitu. Nah, belum diputuskan sama si Ahmad ini, wak tiba-tiba datang lah ini dia. Nenek separuh baya lagi ngampirin mereka. Nenek itu langsung nepuk pundaknya si Vega, dia bilang, sudah masuk dulu, istirahat katanya. Nenek nih wak ya, ingat. Melihat kemunculan nenek itu tentu si Vega dia langsung ngebatin. Aduh, nih pasti nenek yang dimaksud sama si supir tadi di dalam telepon nih. Belum sempat si Vega nih ngomong apa-apa, dengan sigap si nenek ini pun langsung memegang dan menarik tangan